Oke, baik. Hari ini kita akan mereview terkait kebijakan moneter yang kemarin ya, tanggal 24 Juni, rutin Bank Sentral itu, Bank Indonesia rutin setiap bulan mengeluarkan kebijakan moneter. Jadi teman-teman selain melalui website, juga bisa menyaksikan langsung biasanya rapat Dewan Gubernurnya. Itu ditayangkan online setiap bulannya, biasanya di minggu atau pertengahan atau pekan terakhir setiap bulannya itu ada yang namanya rapat Dewan Gubernur menyampaikan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneternya pasti yang paling yang pasti ada adalah kebijakan terkait suku bunga acuan, di mana di Indonesia sekarang menggunakan 7-day repo rate. Nah, kemudian nanti pertimbangan-pertimbangan terkait kebijakan moneter apa yang diambil itu disampaikan di dalam satu dokumen namanya yaitu tinjauan kebijakan moneter. Jadi dokumen tersebut bisa kita akses di sini kalau di website Bank Indonesia. Kita masuk ke publikasi, kemudian laporan. Nanti di laporan sebenarnya ada banyak jenis laporan ya. Mulai dari laporan perekonomian dan seterusnya, cukup banyak di sini. Tinggal kita pilih, misalkan yang paling update di sini adalah tinjauan kebijakan moneter Juni 2022. Dan selain kebijakan moneter, jadi kalau tinjauan kebijakan moneter itu biasanya fokusnya adalah membicarakan terkait di bulan Juni ini diambil kebijakan moneter, dasar pertimbangannya apa, indikator-indikatornya apa dipaparkan di sana. Nah, nanti biasanya setiap triwulan, jadi setiap 3 bulan, Bank Sentral juga mengeluarkan yang namanya laporan kebijakan moneter. Nah, bedanya apa laporan kebijakan moneter dan tinjauan kebijakan moneter? Kalau laporan kebijakan moneter itu adalah mereview kebijakan moneter yang sudah diambil selama 3 bulan sebelumnya. Jadi setiap triwulan itu direview. Jadi misalnya kebijakan moneter bulan April, Mei, Juni gitu. April, Mei, Juni nanti mungkin di bulan Juli itu akan ada yang namanya laporan kebijakan moneter. Jadi akan direview apakah kebijakan moneter di April, Mei, Juni itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kan ada goals-nya ya dalam kebijakan moneter. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini, coba kita klik tinjauan kebijakan moneter. Nah, di sini dipaparkan rapat Dewan Gubernurnya tanggal 22-23 Juli memutuskan untuk mempertahankan 7-day repo rate sebesar 3,5% dan seterusnya. Nah, kemudian di sini dipaparkan ya secara deskriptif pertimbangannya apa, keadaan global, kemudian ini yang kalau di dalam isu yang berkembang sekarang di sini ya, yang isu global yang berkembang yaitu pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan khususnya oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuannya di sana. Nah, sehingga kebijakan ini dianggap ya tidak sejalan ya dengan goal stabilitas perekonomian secara global gitu. Jadi ekonomi atau dana-dana segar itu akan cenderung terserap ke Amerika pada akhirnya, sehingga pemulihan ekonomi secara global akan terhambat dengan adanya kebijakan moneter ketat dari Amerika ini. Sehingga harapannya kalau kita lihat review-review yang muncul, harapannya adalah dari mungkin pelaku bisnis, ekonom dan lain sebagainya, harapannya adalah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan moneter di tanggal 24 kemarin, yaitu kebijakan moneter yang mampu mengerem ketatnya kebijakan moneter Amerika Serikat ini gitu. Nah, tapi
berarti harapannya kan berarti suku bunganya dinaikkan gitu dari 35 mungkin jadi 3,75 bertahap seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Bank Sentral justru adalah tetap tidak menaikkan, gitu. Tidak menaikkan suku bunganya. Berarti Bank Sentral tidak menambah kekuatan untuk mengerem dampak ekonomi dari kebijakan moneter dari Amerika Serikat tadi gitu. Nah, kenapa kok kayak gitu, kok seperti itu? Nah, makanya kita perlu membaca lebih detail. Kebijakan moneter ini ditinjau dari apa saja, pertimbangannya apa saja, sehingga pada akhirnya di tengah keadaan ekonomi global yang terjadi pengetatan moneter tadi, tapi justru Indonesia tetap mempertahankan suku bunganya gitu. Tidak menurunkan, apalagi menaikkan gitu suku bunganya. Nah, di sini kita bisa baca banyak hal. Ini secara narasi ya bisa kita baca, atau kita bisa unduh lebih detail di dalam tinjauan kebijakan moneter yang ada di sini, teman-teman. Ini saya tayangkan. Sudah muncul ya tinjauan kebijakan moneter Juni 2022. Sudah muncul, teman-teman? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, kita bisa lihat jadi pertimbangannya seperti struktur yang akan kita review, yaitu keadaan ekonominya seperti apa, kemudian respon kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral apa. Nah, pertama kita bisa lihat di sini digambarkan di sini ya terkait keadaan perekonomian global. Secara global digambarkan keadaan perekonomiannya. Di sini yang menarik, terjadi tingginya harga komoditas global yang menyebabkan pada peningkatan tekanan inflasi global. Nah, sehingga oleh karena itu, biasanya teori moneter dasarnya adalah kalau inflasinya sedang menggerek agak naik, maka ditekan gitu kan. Ditekannya dengan apa? Dengan kebijakan moneternya diperketat, yaitu dengan menaikkan suku bunga. Dan itu dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mengeluarkan kebijakan suku bunga ketatnya gitu. Nah, sehingga itu akan berdampak multiplier effect ya ke dalam perekonomian dunia. Sehingga perlu direspon oleh negara-negara yang lain, khususnya misalkan negara berkembang. Nah, cuman di sini juga dipertimbangkan juga terkait perekonomian domestik. Fokusnya adalah melanjutkan perbaikan seiring dengan peningkatan permintaan domestik di tengah tetap positifnya kinerja ekspor. Jadi perbaikan ekonomi ini indikatornya adalah ekonominya berjalan. Berjalannya gimana? Demand di pasar domestik itu sudah mulai bangkit kembali. Karena di masa COVID kemarin kan demand-nya turun. Nah, demand-nya turun, otomatis pertumbuhan ekonominya juga turun. Nah, dengan demand di sektor domestik yang sedang meningkat, kemudian kinerja ekspor juga terus meningkat juga. Nah, itu menjadi buah si malakama ya buat Bank Sentral. Kalau Bank Sentral mengeluarkan kebijakan ketat gitu. Bank Sentral menaikkan suku bunga berarti akan mengerem peningkatan ini gitu. Nah, tapi ketika Bank Sentral menahan suku bunganya, maka otomatis berarti akan mendukung perbaikan yang terjadi di perekonomian domestik dengan mengabaikan apa yang mungkin menjadi dampak dari perekonomian global yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, sehingga di sini dipaparkan sangat detail sekali. Kita bisa lihat datanya. Ini ikhtisarnya ya terkait pertimbangan-pertimbangan keadaan ekonomi domestiknya bagaimana, neraca pembayaran Indonesia bagaimana, kemudian nilai tukar rupiah mengalami peningkatan tekanan. Nah, kenapa? Karena ketidakpastian pasar keuangan global.
itu juga bisa kita lihat beberapa hari terakhir nilai tukar rupiah mulai cenderung melemah gitu kan. Kemudian inflasi domestik juga meningkat. Nah, di sini kalau kita lihat inflasi domestik meningkat karena tingginya tekanan pada sisi penawaran. Jadi pada sisi supply-nya yang menekan naiknya inflasi, sehingga kalau kita masukkan kategori ya berarti dari cost ya, cost inflation karena kenaikan harga komoditas dunia. Jadi bahan baku produksinya naik, maka otomatis dari sisi supply akan menggeret harga untuk naik sehingga mendorong terjadinya inflasi. Nah, kemudian juga kebijakan likuiditas GWM itu sudah dinormalisasi. Nah, sehingga normalisasi ini berarti, nah kita bisa baca di sini. Misalkan apakah diturunkan terkait kebijakan GWM-nya mungkin diperlonggar lagi gitu, sehingga karena ekonomi sudah cenderung membaik, resiko kredit juga sudah cenderung membaik, sehingga diperlonggar lagi kebijakan GWM-nya. Nah, suku bunga perbankan juga terus mengalami penurunan. Nah, di sini kan menjadi beberapa pertimbangan ya. Kemudian sistem keuangan, sistem perbankannya juga terus terjadi perbaikan, diantaranya ada KAR, ada NPL, dana pihak ketiga, ada BOPO, dan ada NIM, ada ROA, ROE, dan lain sebagainya ya. Saya rasa teman-teman cukup familiar dengan itu. Kemudian juga terkait transaksi sistem pembayaran juga terjadi digitalisasi. Nah, kita bisa lihat detailnya ada di sini ya teman-teman. Rincian datanya, nah ini cukup kaya sekali datanya. Apalagi kalau teman-teman butuh data terkait mungkin untuk penelitian. Nah itu paling tidak data-data yang dipaparkan di sini itu bisa menjadi data awal yang akhirnya kita bisa menemukan masalah penelitian. Di sini ada PDB dunia pertumbuhannya seperti apa, kemudian volume perdagangan, kinerja ekspor, impor, semuanya muncul di sini. Kemudian ini juga ya aliran modal ke negara berkembang seperti apa. Nah itu tadi terkait ekonomi global. Nah sekarang yang domestik kita juga bisa lihat PDB domestik dan komponen berdasarkan pengeluarannya apa saja. Berdasarkan lapangan usaha, bagaimana keadaannya, itu bisa kita lihat dengan data-data ini. Pertumbuhan ekonomi daerah juga kita bisa lihat nilai tukar petani, kemudian penjualan online juga muncul ya di sini menjadi pertimbangan. APBN juga realisasi pendapatan dan belanja negara juga diukur di sini, kinerja ekspor, migas dan non migas juga diukur. Nah, jadi untuk menyampaikan ekonomi kita sedang baik-baik saja gitu, ekonomi dalam negeri baik-baik saja. Nah, itu banyak sekali indikator yang dipertimbangkan. Aliran modal asing juga, misalkan terjadi capital outflow di sini, kita bisa lihat gejolaknya. Cadangan devisa di dalam negeri seperti apa, misalkan ini terjadi penurunan ya cadangan devisanya. Kemudian nilai tukar, bagaimana nilai tukar, kemudian suku bunga kebijakan bank sentral kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kita bisa lihat di sini, oh Indonesia tuh nggak tinggi-tinggi amat loh. Misalkan kalau dibandingkan dengan Turki gitu, yang sekarang sedang nilai tukarnya sedang anjlok banget gitu kan. Tapi kalau dibandingkan dengan negara tetangga, misalkan dengan Malaysia, nah Indonesia juga tetap lebih tinggi ya dari sisi suku bunganya. Perkembangan inflasi juga di sini dipaparkan cukup detail.
Kemudian juga terkait ketahanan perbankan. Oh, belum ya di sini. Ini masih terkait APBN. Nah, kita bisa lihat jumlah uang beredar. Nah, di sini muncul bagaimana perkembangan jumlah uang beredar. Di sini ada yang menarik, terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya di M1 di sini. M1-nya meningkat cukup signifikan, padahal uang kuasinya cenderung rendah gitu kan. Padahal di periode 2019-an kalau kita lihat sebelum pandemi, range-nya berada di level yang cenderung sama gitu antara uang kuasi M1 dan M2. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat suku bunga kebijakan Bank Sentral. Nah, kita bisa lihat di sini yang warna biru, 7-day repo rate perkembangannya. Di 2017 sempat naik, 2018 cukup tinggi di atas 5%, 19 mulai turun, di 2020 di masa pandemi ini berarti terjadi pelonggaran ya yang cukup signifikan di dalam kebijakan moneter sehingga cenderung turun. Suku bunga perbankan kalau kita lihat di sini, suku bunga perbankan dari sisi deposito sempat naik 18-19 tapi di masa pandemi turun rate-nya, begitu juga rate terkait suku bunga kredit itu juga turun. Nah, cuman kalau kita lihat keadaan CAR dari sisi perbankan, kita lihat di sini CAR cenderung berada event itu dari 2014. Bahkan mungkin kalau kita tarik 2019, di awal 2020 memang sempat terjadi penurunan CAR ya. Tapi penurunannya itu paling rendah itu masih di kisaran 20%. Nah, berarti tetap berada pada sisi ibaratnya bank ini masih sangat-sangat kuat gitu. Karena misalkan kewajiban minimumnya itu 12-an, banknya memenuhi sampai di angka 20%. Nah, berarti bank perbankan di Indonesia sangat kuat dari sisi kemampuan modalnya dalam menghadapi resiko. Kita bisa lihat juga sudah terjadi recovery di sini, bahkan 24% itu jauh lebih tinggi daripada masa-masa sebelum pandemi. NPF-nya juga kita bisa lihat NPL, pembiayaan atau kredit bermasalah. Ternyata di awal 2020 memang sempat terjadi peningkatan ya di sini. Sempat terjadi peningkatan, tapi peningkatan tersebut sebenarnya cenderung masih pada level yang wajar ya, karena masih di bawah 4% atau di bawah 5% untuk NPL-nya. Nah, kemudian juga terkait transaksi keuangan, misalkan di sini nilai transaksi uang elektronik juga kita bisa lihat secara nominal meningkat, tapi secara growth-nya cenderung tetap baik ya, growth-nya sebenarnya 35%-an, berarti transaksi penggunaan uang elektronik itu terus meningkat. Tapi walaupun peningkatannya di masa pandemi ini sebenarnya tidak terlalu signifikan dibanding di tahun 2019-an. Nah, cuman yang menarik di sini transaksi digital banking itu meningkat cukup signifikan kalau kita lihat growth-nya, bahkan sampai di angka 50-an% growth-nya di tahun 2021-2022. Dan penggunaan QRIS juga meningkat signifikan ya teman-teman di sini. Nah, ini juga misalkan kalau teman-teman punya bisnis atau apa, dengan membaca ini kan bisa jadi pertimbangan gitu. Oh, misalkan kita menyediakan alternatif pembayaran misalkan non tunai, apakah menggunakan QRIS atau mungkin menggunakan di sini ya menggunakan kartu mesin edisi seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita perlu membaca, kita juga bisa membaca apa saja yang
indikator apa saja yang dipertimbangkan oleh bank sentral dalam mengambil kebijakan moneternya. Nah, sehingga di bulan Juni kemarin, di bulan Juni ini diambil kebijakan, yaitu kita bisa baca di sini, mempertahankan secondary repo rate-nya di angka 3,5%. Keputusan ini sejalan dengan pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah naiknya tekanan eksternal. Nah, jadi kita bisa lihat fokus utamanya adalah mengendalikan inflasi yang tadi sempat disinggung, bahwasanya terjadi tekanan inflasi dari sisi supply karena peningkatan cost tadi ya. Sehingga fokusnya di sana, yang penting inflasinya terkendali, ekonominya kembali tumbuh, stabil, sehingga faktor-faktor yang lain mungkin cenderung diabaikan. Dan juga terjadi stagflasi ya di berbagai negara. Nah, stagflasi itu apa? Stagflasi itu adalah terjadi inflasi, tapi pertumbuhan ekonominya minus. Nah, itu yang dihindari, yang dicegah di Indonesia untuk terjadi gitu. Nggak apa-apa, yang penting inflasinya kita jaga supaya stabil, sehingga pertumbuhan ekonominya mungkin masih sedikit gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting inflasinya stabil rendah, pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu mungkin dalam jangka waktu dekat itu dijaga supaya juga tetap tumbuh gitu, sehingga tidak terjadi yang namanya stagflasi. Nah, ini beberapa kebijakan yang tadi ya jadi pertimbangan. Misalkan memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar. Kemudian mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan GWM dan operasi moneter, melakukan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit, kemudian melakukan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1 ya dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum 2.900 dari bank kepada nasabah. Sehingga biaya tujuannya adalah supaya biaya dalam transaksi itu menjadi semakin rendah, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat itu dan transaksi keuangannya juga semakin mudah. Mungkin kalau kita ingat dulu di teori uang beredar dan teori permintaan uang, ada yang namanya biaya untuk mendapatkan uang tunai. Nah, itu kan teori yang sudah puluhan tahun. Nah, sebenarnya itu tetap masih relevan ya dengan konteks sekarang gitu, karena dalam proses transfer dan lain sebagainya di tengah canggihnya teknologi, ternyata kan tetap masih ada biaya-biaya tadi yang itu pada akhirnya juga tetap akan mempengaruhi pertimbangan seseorang apakah akan memegang uang dalam bentuk tunai atau cenderung menaruh uangnya ke aset-aset atau di perbankan seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu review terkait kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral. Nah, nanti mungkin di bulan Juli atau di bulan Agustus kita bisa lihat apakah kebijakan moneter ini nanti akan ada reportnya, akan ada laporannya, apakah kebijakan moneter ini sukses atau tidak gitu. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait tinjauan kebijakan moneter. Harapannya nanti teman-teman bisa melakukan ya secara mandiri, membaca tinjauan kebijakan moneter, kemudian mengkaitkan, melihat data-datanya, dan dikorelasikan dengan keadaan ekonomi kita.